Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk survive menghadapi segala kondisi yang tidak menentu. Dan bicara soal survive, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 sumber income yang bisa digali secara online bagi desain grafis yang super kreatif dan tahan banting seperti kamu. Cocok banget buat kamu yang masih kantor dan ingin mencari penghasilan tambahan, atau yang bertekad menjadi full-time freelancer seperti saya. Simak terus sampai akhir ya, jangan sampai ada yang kelewat sedetik pun. Check this out. Baik teman-teman, ada 7 sumber income yang bisa kita gali secara online sebagai desainer grafis. Yang pertama adalah freelance marketplace. Freelance marketplace merupakan wadah yang mempertemukan kita dengan calon klien kita. Ada banyak freelance marketplace di dunia online. Namun yang cukup populer saat ini adalah Fiverr karena cukup newbie friendly dan pengamanannya cukup terjaga, melindungi kedua belah pihak, melindungi calon klien dan melindungi kita sebagai freelancer. Aturan main di Fiverr cukup mudah, di mana kita sebagai freelancer cukup membuka lapak jasa yang disebut dengan gigs. Nanti ketika ada calon klien yang tertarik dengan jasa kita, maka mereka akan order, menaruh uang di sana, dan kita sebagai freelancer tinggal mengerjakan tugas yang mereka berikan lewat instruksi yang mereka berikan, dan setelah pekerjaan selesai maka transaksi pun berakhir, uang milik klien akan terkirim ke earning balance kita dan klien pun mendapatkan apa yang mereka harapkan dari pekerjaan kita. Di sini kedua belah pihak sangat diuntungkan, sangat dilindungi karena uang yang klien bayarkan akan dijaga oleh Fiverr sampai tugas kita selesai. Dan kita pun sebagai desainer akan dijaga dan dilindungi karena karya kita akan dilindungi oleh watermark dan diperkecil resolusinya sehingga tidak ada klien yang curang. Seandainya mereka curang pun, mereka hanya akan mendapatkan file kita dalam resolusi yang cukup rendah. Teman-teman bisa cek Fiverr di kolom deskripsi ya. Yang kedua adalah desain kontes. Desain kontes merupakan wadah yang mempertemukan antara klien yang disebut sebagai contest holder dan kita sebagai desainer yang disebut sebagai kontestan ya. Ada banyak desain kontes di dunia online, namun yang cukup populer hingga saat ini adalah 99 Design karena sangat user friendly dan sistem kerjanya cukup mudah, di mana contest holder akan mengadakan kontes desain yang kalau di dunia offline mungkin disebutnya dengan pitching ya atau tender. Jadi ada sebuah project yang disayembarakan. Nanti ketika ada desainer yang terpilih desainnya, maka akan mendapatkan bayaran dari memenangkan sayembara desain logo tersebut. Misalkan ya kalau desain logo. Tapi di 99 Design atau di kontes desain tidak hanya mensayembarakan logo, tapi juga ada atribut desain lainnya yang juga dikonteskan seperti ilustrasi, cover buku, dan lain-lain. Yang menarik dari 99 Design atau kontes desain lainnya adalah ketika kita terpilih, ketika desain kita terpilih ya, kita tidak hanya mendapatkan hadiah sayembara saja, tapi ada kemungkinan orang yang pernah atau klien yang pernah memilih karya kita akan ingin menjalin hubungan kerjasama jangka panjang. Jadi kontes di sini bukan hanya kontes menang-menangan logo atau menang-menangan desain, tapi memberikan kesempatan untuk mendapatkan ikatan kerjasama dengan klien yang menjadi kontes holder tersebut. Teman-teman bisa coba. Yang cukup populer adalah 99 Design. Oke, silakan browsing di Google 99 Design. Yang ketiga adalah Ready-Made Logo. Ready-Made Logo merupakan sebuah platform atau situs yang menjual aset-aset logo yang sistem pembayarannya berdasarkan copyright. Jadi copyright teman-teman akan dibayar, akan dibeli, dan teman-teman sudah tidak bisa mengklaim karya tersebut sebagai portfolio teman-teman lagi. Jadi Ready Logo Made ini merupakan situs yang membeli putus aset-aset logo kita yang kita pajang di sana. Nah, Ready-Made Logo ini biasanya dipakai oleh kontestan dari kontes desain yang saya sebutkan di poin nomor 2 tadi sebagai sebuah wadah untuk memberdayakan logo-logo yang ditolak klien.
atau logo-logo yang kalah dari kontes. Jadi daripada disimpan di komputer, biasanya para desainer menyimpan logo tersebut di logo ready-made. Jadi ada kemungkinan logo yang ditolak tetap bisa produktif dan menghasilkan penghasilan. Bayarnya cukup besar karena sebagaimana kita tahu yang dibeli adalah copyright-nya. Teman-teman bisa men-setting harga terendah sekitar $100 dan harga tertingginya hingga di atas $3.000. Silakan coba ready-made logo yang cukup populer yaitu logo Ground. Ya, coba logo Ground. Di poin nomor 4 ada yang disebut dengan Microstock Agency. Microstock Agency merupakan sebuah platform yang menjual karya kita berdasarkan sistem lisensi. Oke, berbeda dengan Ready Logo Made. Kalau Ready Logo Made seperti logo Ground, yang dijual adalah copyright-nya. Sedangkan kalau di Microstock, copyright-nya tetap milik kita, dan yang dijual adalah lisensi atau hak pakai. Jadi, ketika kita bermain di situs Microstock, kita bisa menyebarkan karya kita di banyak tempat, tentunya selalu sesama Microstock Agency ya. Microstock Agency yang cukup populer adalah Shutterstock. Namun menurut saya yang cukup baik ada dua, yaitu Shutterstock, yang nomor 2-nya adalah Dreamstime. Oke, teman-teman bisa menyebarkan portfolio di banyak Microstock Agency selama tidak terikat ikatan eksklusif dan menambah sumber-sumber income yang cukup menjanjikan ya. Walaupun kecil, komisinya tergolong kecil karena disebutnya Microstock. Jadi mikro itu adalah komisi kecil yang dimaksud di sini. Namun karena kecil dan murah dan gambar kita bisa di-download berkali-kali karena yang dijual adalah lisensi bukan copyright, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu karya saja ya. Jadi satu karya saja bisa di-download berkali-kali dan bisa disebarkan ke banyak Microstock Agency. Teman-teman bisa cek ya, Shutterstock dan Dreamstime. Oke, Shutterstock dan Dreamstime untuk Microstock Agency. Di poin nomor 5, di sumber income nomor 5 ada yang disebut dengan Creative Marketplace. Creative Marketplace sistemnya mirip dengan Microstock. Namun kenapa namanya tidak Microstock? Karena bayarannya tidak mikro, alias bayarannya cukup mahal dibandingkan dengan Microstock Agency. Dan karena bayarannya sangat mahal, di sini pun juga ada syarat tertentu. Jadi yang dijual bukan per item tapi per bundle biasanya. Dan aset-aset grafis yang dijual per bundle itu biasanya adalah font atau layer Photoshop atau template WordPress dan template PowerPoint. Ya, teman-teman bisa cek Creative Market yang cukup terkenal adalah Envato Marketplace dan Creative Market. Ya, bisa browsing di Google, kali aja teman-teman bisa mendapatkan keuntungan di Creative Marketplace tersebut ya. Di mana karya-karya kita yang biasa tersimpan dalam komputer kita, entah itu karena penolakan klien dan sebagainya, bisa kita olah lagi, kita perbaharui lagi menjadi sebuah bundle atau set yang cukup menjual di Creative Marketplace. Silahkan coba ya, Creative Market dan Envato Marketplace. Di sumber income nomor 6 ada yang disebut dengan POD atau Print on Demand. Print on Demand sangat mirip dengan Microstock dan sangat mirip dengan Creative Market. Yang dijual adalah lisensinya, jadi copyright tetap milik kita. Artinya gambar bisa di-download berkali-kali, bisa dipakai berulang kali, dan seiring itu pula kita menerima komisi berkali-kali. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kita dibayar lisensinya per print, karena di print on demand ini biasanya sifatnya berupa produk fisik. Jadi karya kita nanti akan dicetak ke dalam produk fisik yang sifatnya merchandise seperti kaos, topi, dan aksesoris lainnya ya. POD yang cukup terkenal adalah TeePublic, Teespring, dan Redbubble. Namun di lingkup pertemanan saya sangat populer TeePublic karena cara pakainya cukup mudah, cocok banget untuk pemula yang ingin memulai menjual karya di situs POD. Silahkan coba TeePublic ya teman-teman ya. Sumber income ketujuh yang bisa teman-teman gali sebagai desainer grafis online adalah join sebagai content creator dari platform vlogger atau blogger. Sebagaimana kita tahu, ada dua platform yang cukup populer, yaitu platform untuk video dan platform untuk artikel bagi teman-teman yang ingin membuat konten ya. Teman-teman bisa membagikan konten seputar dunia desain, entah itu pengalaman pribadi,
entah itu tutorial atau pengetahuan yang bermanfaat bagi sesama desainer ya, dalam bentuk video di YouTube sebagai YouTuber atau dalam bentuk artikel sebagai blogger. Oke, jika karya atau konten teman-teman bermanfaat bagi orang banyak dan tentunya layak diterima oleh jaringan periklanan dari Google AdSense, maka teman-teman berpotensi mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan penghasilan utama. Karena sebagaimana kita tahu, YouTube dan blog cukup populer di era digital ini dan bisa dimanfaatkan sebagai sarana sumber penghasilan melalui jaringan periklanan. Oke, teman-teman bisa coba ya, YouTube sebagai media sharing video dan blog sebagai media sharing artikel. Teman-teman bisa gali pengetahuan dan sharing di sini untuk mendapatkan penghasilan. YouTube dan blogger. Silakan dicoba teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Semoga bisa menambah wacana teman-teman dan menambah semangat untuk teman-teman menggali lebih dalam potensi diri teman-teman ya. Kamu nggak harus coba semuanya, cukup pilih 2 atau 3 saja yang bisa kamu dalami, yang bisa kamu maksimalkan. Seperti halnya saya fokus di freelance marketplace, di microstock, dan content creator. Teman-teman pilih yang mana? Bisa disesuaikan dengan kemampuan dan passion yang teman-teman minati, oke? Demikian dari saya, selamat mencoba. Semoga info ini bermanfaat. Silakan komen jika ada sesuatu yang kurang, kali aja bisa jadi bahan diskusi kita bersama, oke? Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.